Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المؤمنين والمؤمنات رحمني الله. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Masyaallah mu'minin rahimani wa rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ini kehidupan dan kasih-kasih. Ada orang-orang yang memanfaatkan kasih-kasih itu dengan benar. Ada yang salah memanfaatkan fasilitas, dan semua ini punya dampak. Yang benar ada dampaknya, yang salah juga punya dampak. Karena pada prinsipnya Allah jadikan kehidupan di dunia ini buat manusia. Sebagaimana Allah mengatakan huwallazi khalaqakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di muka bumi. Kira-kira kalau sekarang kita lihat dari judulnya, dari halal menuju ke surga, apa yang sebenarnya kita berikan? Apa yang benar kita? Sebenarnya judul awalnya dari makanan menuju ke surga. Semuanya makanan itu bisa membuat orang masuk surga. Kalau kita nggak bisa, Allah nilai hambanya itu dari hal yang kecil. Karena ternyata makanan punya efek yang dahsyat dalam hidup. Kalau kita salah makan, maka otomatis badan kita jadi geser. Begitu kita makannya benar, badan kita ini jadi baik. Seakan-akan baik buruknya seseorang diantaranya dilandasi dari makanan bagaimana. Kita hari ini akan membahas masalah ini. Allah SWT menjelaskan diantaranya di surat Al-Qur'an 168. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun. Allah katakan, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal. Di sini perintahnya adalah makan halal. Kemudian juga yang baik, tayyib, dan apa yang terdapat di bumi. Di sisi yang lain, dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Apa hubungannya makanan sama langkah syaitan? Ayat ini menjelaskan bahwa orang makan yang halal akan mudah dijauhkan dari godaan syaitan. Berarti sebaliknya, orang makan haram akan mudah untuk kena godaan syaitan. Itu yang sebenarnya terjadi. Nah, sekarang kita jelaskan apa itu halal, apa itu thayyib. Karena Allah menjelaskan di ayat ini ada dua perintahnya, halalan, thayyib. Karena kalau kita pisah nih makna, bisa nggak? Iya, bisa. Halal aja, tapi nggak thayyib. Ya. Nah, di sini dikatakan di antaranya tafsir As-Sa'di mengatakan halal itu yang dihalalkan buat untuk konsumsi. Itu yang halal. Thayyib itu yang bukan kotor dan menjijikkan. Ini istilah thayyib. Kata Syekh Abdul Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya.
Sedangkan lawan dari halal adalah haram. Haram itu dua jenis. Ya. Yang pertama adalah yang diharamkan karena memang barangnya haram, seperti daging babi, homer, barangnya haram. Kemudian secara haram secara kaitannya. Kenapa? Karena melanggar hak Allah dan juga hak sesama manusia. Contoh, daging ayam disembelihnya halal, tapi caranya ngambilnya mencuri. Maka ini haram secara kaitan. Paham sampai sini? Jadi haram itu ada dua. Nah, kemudian juga apa istilah halal? Ulama yang lain mengatakan namanya Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Beliau adalah penulis kitab ya, Ensiklopedia Muslim. Orang punya Ensiklopedia Muslim, dia penulisnya. Dia mengatakan halal itu segala sesuatu yang tidak membahayakan. Dan juga segala sesuatu yang Allah izinkan untuk dimanfaatkan, itu halal. Ya, tidak membahayakan dan juga diizinkan untuk dimanfaatkan. Sedangkan thayyib itu segala sesuatu yang suci, tidak najis dan tidak menjijikkan. Ini disebut dengan thayyib. Jelas? Kemudian arti khutwat. Khutwat itu jamak dari khutwah. Artinya jarak antara dua kaki. Antara dua kaki ini kira-kira berapa senti? Hah? Enggak sampai 1,5 meter aja enggak sampai. Apa maksudnya? Kata-kata kenapa Allah pakai kata khutwat? Setan itu goda sedikit demi sedikit. Enggak langsung dijerat banyak gitu sama setan untuk langsung, oh kok, ayo langsung maksiat. Enggak mungkin setan goda kayak gitu. Jadi gesernya setan itu nariknya satu-satu, sedikit-sedikit. Sampai-sampai dikatakan langkahnya itu pendek-pendek. Tujuannya buat apa? Jerumusin nggak terasa. Tapi orang yang makannya nggak halal, mereka akan kena godaan itu secara perlahan. Bahkan dia makan haram itu aja sudah kena godaan. Apalagi hal yang lain bisa geser. Itu yang dimaksud sebenarnya. Nah, sekarang pertanyaan. Ada nggak halal tapi nggak thayyib? Ada. Apa? Merokok nggak halal. Ya, kita lihat hukum asalnya, sebagaimana yang ada. Karena Islam itu mengharamkan semua yang berbahaya. Makanya tadi, segala yang tidak membahayakan. Berarti kalau berbahaya, halal atau haram? Sudah jelas ini kondisi. Allah makan walatul kubi aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian melemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Ini menjadi dasaran, jangan bunuh diri bahasa gampangnya. Itu yang membuat dasaran hukum ketika ada sesuatu yang membahayakan, kemudian kita manfaatin, maka hukumnya haram. Coba, halal tapi nggak thayyib. Apa gitu? Makanan apa? Contoh jeroan. Itu kalau kemudian kita makan jeroan karena punya efek, ya kira-kira halal kan? Tapi thayyib nggak? Nah, sekarang saya balik. Ada nggak makanan yang baik tapi nggak halal? Oke, apa? Kita banyak nih harus ngasih argumen apa? Apa kira-kira? Hah? Kenapa? Loh, secara makanannya, saya nggak ngomong peruntukan. Daging babi nggak tahu. Dengan Bismillah itu nggak tahu. Kalau tidak dengan Bismillah itu nggak tahu. Kira-kira. Makanan, saya bilang makanan. Saya nggak mau lari ke yang lain. Makanan. Tayyib, baik, tapi nggak halal. Baik menurut Allah ya. Kita bicara balik ke aturan, tapi nggak halal.
Ada nggak kira-kira? Mundur dari dunia oleh yang renungin juga. Nah, dibolak-balik kita mikir nih, ada temu di mana? Baik tapi nggak halal. Jawabannya nggak ada. Nggak ada barang baik tapi nggak halal. Tidak. Tidak. Allah mengatakan wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihim. Allah menjelaskan dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik. Berarti segala yang baik hukumnya apa? Halal. Tidak mungkin Allah sebut baik kemudian diharamkan. Ayat ini yang jadi dasarannya. Wa yuharrimu alaihim khaba'ith. Allah mengharamkan segala yang buruk. Segala yang buruk pasti Allah haramkan. Ini yang terjadi. Jadi semua yang tayyib pasti halal. Makanya kata Syekh Saleh Fauzan, salah seorang ulama, dia mengatakan setiap barang yang suci tidak mengandung bahaya sama sekali, maka hukumnya halal. Tidak mengandung bahaya sama sekali. Artinya ada efek samping, nggak pakai efek samping dulu. Mau efek samping, mau efek depan nggak pakai. Artinya nggak ada efek, maka itu barang thayyib dan halal. Ya. Dan juga setiap barang yang najis dan barang yang terkena najis serta mengandung bahaya hukumnya haram. Sekarang kita masuk ke dalam poin inti. Makanan halal dan haram punya efek. Untuk makanan halal kita belajar 6 efek besar makanan halal. Nanti makanan haram punya efek, bahkan 7 efek besar makanan haram. Apa aja kira-kira? Nah, dari sini akan keungkap semua sebenarnya. Yang kita selama ini khawatirkan, kita selama ini cari masalahnya ternyata sumbernya dari sini. Di antaranya, yang pertama adalah mudah dikabulkannya doa. Ya, disebutkan pernah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ini semua perkataan dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam. Sa'ad bin Abi Waqqas ditanya, mengapa doamu lebih mudah dikabulkan dibanding dengan para sahabat Nabi SAW yang lain? Dia mengatakan, saya tidaklah masukkan sesuatu ke dalam satu suapan ke dalam mulutku, melainkan aku mengetahui dari mana asalnya dan dari mana akan keluar. Tahu. Bahasa gampangnya, ini barang yang tak masukin barang jelas ke dalam mulut saya. Sekarang sebelum saya terusin masalah ini, saya mau tanya. Di dalam rumah kita, di meja makan, ada satu gelas air mineral. Tapi kita nggak tahu siapa yang punya. Di dalam rumah ya, di meja makan. Pertanyaannya, halal atau haram? Halal. Oke, yang lain? Halal atau haram? Halal. Terus yang lain? Kita nggak tahu punya siapa. Nggak tahu punyanya kamu atau punyanya siapa, kita nggak tahu. Paham cluenya? Oke. Halal atau haram? Mulai geser. Jawabannya haram. Kenapa? Lihat dalil. Ustaz kok ngeri banget Ustaz? Ini ya dalil. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Nabi SAW pernah mengatakan innal halalu bayyin. Halal itu jelas. Kalau barang jelas tahu halal ini sumbernya gimana, itu halal. Udah. Wa innal haramu bayyin. Haram itu jelas. Kalau enggak jelas statusnya, wa bainahuma umurun mustabih. Di antara keduanya yang samar itu disebut namanya syubhat. Jelas? Ya, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak banyak orang
yang tahu hakikat dari perkara yang nanti. Tapi Zosam pernah suatu saat dapetin kurma di atas kasurnya. Gak kemana-mana, di atas kasur. Saya masih cerita, di atas meja makan ini, di atas kasur. Satu biji kurma. Begitu Rasulullah mau makan, langsung mikir, ini jangan kau nasabah. Tidak. Jadi. Karena statusnya halal atau haram? Syubhat. Sekarang kita lihat faktor syubhat apa yang menjadi hukumnya. Wa man taraka syubhat, barang siapa yang menjauhi syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Dia telah mensucikan agama dan harga diri. Wa man waqa'a fi syubhat, siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, faqad waqa'a bil haram. Dia terjerumus dalam perkara haram. Berarti hukum syubhat apa? Haram. Jelas di sini. Itu yang terjadi. Jadi kalau kita belum tahu statusnya, kecuali kalau tahu, oh enggak, itu punyanya orang rumah. Dan orang rumah sudah sepakat, yang di meja makan halal. Ya sudah tinggal selesai. Sudah tahu aturan, sudah jelas itu punya siapa. Tapi kalau masih belum, maka kita nggak berhak untuk manfaatkan nih. Karena siapa tahu punyanya ada tamu ketinggalan, kita minum halal atau haram? Haram karena kita belum izin sama dia. Perkara satu gelas air, kita mungkin jauhin perkara yang haram jelas, tapi yang syubhat kita masih ikat, itu yang membuat kita jadi berantakan. Kenapa? Karena masuk di perkara haram, sama saja engkau manfaati ya. Makanya dikatakan bahwa ketika saat Abi Waqqas tahu kemana masuk ini barang apa, tahu jelas ini barang halal. Ya, kemudian juga Sahal bin Abdullah mengatakan barang siapa yang makan halal 40 hari, maka doanya akan menjadi dikabulkan. Tanpa harus memasukkan yang syubhat, masuk di dalamnya perkara haram. Itu yang terjadi. Pertanyaannya, kadang-kadang berapa banyak kita singgung sama syubhat? Jarang atau sering? Yang syubhat? Sering. Sering kita bersinggungan dan kita berbicara, kenapa kok hidup saya kayak gini? Jawabannya engkau sendiri masih singgungan dengan yang syubhat, engkau bicara selamat. Ini yang terjadi. Bahkan ya Yusuf ibn Asbad mengatakan bahwa telah sampai kepada kami doa seseorang tertahan di langit gara-gara makanannya haram. Jadi nyandut. Ini nanti kita akan bahas ketika makan haram. Ada pembahasan di dalam. Ya. Nah, kemudian yang kedua, amal salehnya lebih mudah diterima oleh Allah Azza wa Jalla kalau mengonsumsi barang halal. Kenapa? Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusulu qulu min thayyibati wa'malu salihah. Inni bima ta'maluna alim. Allah mengatakan, wahai para rasul, makanlah yang tayyibat. Tayyibat di sini kata Imam Nukatsir, tayyibat itu halal. Karena yang tayyibat pasti halal. Kemudian lakukan amal soleh. Apa hubungannya makanan sama ibadah? Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa makanan halal adalah pembangkit amal soleh. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan masalah. Berarti orang yang makan halal lebih semangat buat melakukan amal soleh. Orang makan haram malas buat ibadah. Itu prinsipnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan tentang kaidahnya. Innal khair la ya'ti illa bi khair. Sesungguhnya kebaikan itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Hal yang baik itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Berarti barang halal datangin kebaikan. Bahkan pernah dikisahkan, ya, ada seorang ulama yang dia istrinya sakit. Sedangkan anaknya tadi ya sedang nyusu. Akhirnya sampai aslinya berhenti karena sakit. Subhanallah, ini anak kelaparan. Tetangganya karena kasihan disusuin sama tetangganya. Subhanallah, begitu seorang bapak ini tahu disusuin sama tetangganya, mulut anaknya dilokok sampai keluar semua isi. Kenapa? Saya nggak mau anak saya kemasukan barang nggak jelas. Karena tetangganya nggak jelas makannya. Ya, kadang-kadang barang-barang yang nggak jelas dimasukin juga ke mulutnya. Efeknya punya efek.
punya efek. Makanya dia nggak mau anaknya berubah karena dijaga benar sama orang tuanya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah orang tuanya ngomong apa? Saya bisa menjamin bahwa anak saya makan halal, dibesarin dengan barang halal, murni benar-benar diteliti. Kalau nggak halal nggak dimasukin dulu. Nah, ini jadi seorang ulama, subhanallah, punya efek yang besar luar biasa terhadap apa? Tumbuh kembangnya manusia. Sampai jadi seorang ulama, takut kepada Allah, semua karena berawal dari barang halal. Sampai seperti itu. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan amal seseorang tidak diterima kecuali jika mengonsumsi yang halal. Ya, bahwa makanan yang haram hanyalah merusak amalan dan membuat amalan tidak diterima, ditolak sama Allah SWT. Jadi ini tafsirannya. Makanya berarti orang kalau sudah makan barang yang haram, apapun yang dilakukan dari amal salehnya Allah tolak. Ini efeknya. Nah, kemudian yang berikutnya, makanan halal itu bisa jadi obat dan pencegah penyakit. Kok bisa? Apa hubungannya sama obat? Oke. Allah SWT mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 4. Kata Allah, wa atun nisaa sadaqatihinna nikhlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faquluhu hani'am mari'ah. Dalilnya di ujung ayat. Allah mengatakan barang halal, makanan halal itu makanlah dengan hanian, baik dan marian, akibatnya baik. Disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya, istilah hanian itu makanan yang enak dimakan tidak memiliki efek negatif, efek samping, efek jelek. Istilah maria yaitu yang tidak menimbulkan efek setelah dimakan, bahkan mudah dicerna dan tidak menimbulkan penyakit. Ini efek dari apa? Makan halal. Bahkan mungkin nggak barang haram jadi obat? Nggak mungkin. Ustaz, ada orang manfaatin barang haram sembuh, sugesti. Karena prinsipnya Rasulullah mengatakan hadis Imam Bukhari. Kata Rasulullah, "Innallaha lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama 'alaikum." Allah tidak akan pernah menjadikan sesuatu yang diharamkan jadi obat. Tidak mungkin. Sudah. Ini sudah aturan patennya nggak bisa dirubah. Makanya barang haram nggak mungkin jadi obat. Berarti jadi apa? Oh, nggak jadi obat. Penyakit. Ini yang terjadi ya. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali mengisahkan ada sebagian ulama yang umurnya di atas 100 tahun. Tapi ketika mereka di atas 100 tahun masih diberikan kekuatan dan kecerdasan, nggak pikun sama sekali. Kan di antara ulama tersebut yang umurnya di atas 100 tahun pernah melakukan lompatan kayak lompatannya anak muda, lompatan yang jauh, padahal di atas 100 tahun. Nggak ada ceritanya tulang kropos, encok pegel ini nggak ada. Sampai seperti itu mereka hidup. Alasannya simpel, subhanallah. Lihat alasannya, karena anggota badan ini aku selalu jaga dari maksiat ketika aku muda. Maka pada saat aku tua Allah menjaga anggota badan ini. Jadi pertanyaannya, kita tambah tua, tambah sakitnya nggak karuan, itu faktor U atau faktor M? U atau M? M. Jangan nyalahin U. Usia boleh tua, tapi kalau taat Allah kasih badannya fit. Tapi kalau M, walaupun umur 20-an lemes. Itu nyata. M apa? Maksiat. Jadi jangan pernah salahkan maklum faktor U, bukan faktor M. Pernah tahu nggak? Ya, Abi Suja. Abi Suja ini fikihnya dipakai di Indonesia. Abi Suja ini Syafi'iyah. Fikihnya makan Abi Suja. Madhabnya Syafi'iyah. Di pesantren-pesantren yang pernah masuk pesantren, nggak asing dengan namanya matan Abi Suja.
Indonesia dipakai, hampir semua Indonesia dipakai. Bagi yang mempelajari fikih Syafi'iyah, mengapa? Karena simpel. Ya. Abi Syuja ini, kalau tahu, kira-kira penulisnya ini umurnya berapa? Kita kalau tahu, geleng-geleng gitu. Ini disebutkan di kitabnya sendiri, Matan Abi Syuja. Ya, lahir tahun berapa, meninggal tahun berapa. Abi Syuja disebutkan di dalam matanya, namanya Ahmad Ibn al-Husain Ibn Ahmad Asy-Syafi'i. Dia adalah salah satu ulama madhab Syafi'i. Beliau ya lahirnya 433, meninggalnya 596. Umurnya 160 tahun. Ya, 1,5 abad. Bukan 2 kali lipat lagi. Umurnya umatnya Rasulullah itu 60 sampai 70 tahun. Amaru umati nabi nasitil basabi. Aqalluhumma yajuzu dari sedikit yang melampaui itu. Ini 2 kali lipat lebih. Kalau 2 kali lipat taruh 70 tahun. 70 tahun kali 2 berapa? 140. Ini 160. Nah, dia mengatakan bahkan beliau ketika umur 14 tahun sudah jadi hakim. Kenapa dia sampai sefit itu sampai 160 tahun? Alasannya dia mengatakan di dalam kitabnya sendiri disebutkan masalah ini. Ya, dikatakan aku selalu menjaga anggota badanku dari bermaksiat pada Allah di waktu muda. Maka Allah pun menjaga anggota badanku di waktu tua. Berarti lemahnya orang gara-gara faktor M. Ya, bakat. Berarti kalau kita ngurangin faktor M, badan kita balik seger lagi. Itu prinsipnya. Jangan disalahkan. Karena faktor U ini ada orang yang subhanallah, saya temui ada orang umur 80 tahun, 75 tahun. Modelannya kayak orang 30 tahun. Mungkin kalau ketemu nggak percaya kalau orang itu begini. Nggak kelihatan keriput, tata, seger, rambutnya nggak disemir, ubannya dikit. Dan orangnya subhanallah, ya, orangnya menjaga dirinya dari kezaliman. Dia nggak mau jadi orang zalim, orangnya santai, hidup tenang. Lihat baik-baik. Tapi kalau sudah maksiatnya luar biasa, badannya 20 tahun kayak 50 tahun. Itu efeknya mengerikan luar biasa. Ini rahiman wa rahimahullah. Kemudian Allah SWT menjelaskan, ini ayat bicara kesehatan. Ya, surat Al-A'raf ayat 31. Allah katakan, wa qulu washrabu wa la tusrifu. Allah mengatakan makan minumlah tapi jangan berlebihan. Kata Imam Nukatsir, sebagian ulama ya mengatakan bahwa Allah mengumpulkan semua ilmu kedokteran pada setengah ayat ini. Semua ilmu kedokteran kumpul di setengah ayat ini. Ini ayat enggak full, potongan dari tengah ke belakang. Kalau antum lihat ayatnya, Al-A'raf ayat 31, dari tengah ke belakang nih. Ya. Tapi ilmu kedokteran semuanya kemana? Larinya sini semua. Makanya kalau kita sakit, ditanyanya nggak jauh-jauh. Makan apa? Gimana hidupnya? Udah, nasihatnya nggak jauh-jauh. Jauhi makan ini, jauhi gini, dan lain sebagainya. Karena intinya hidup itu jangan berlebihan. Udah. Ya. Bahkan kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di mentafsirkan ayat ini bahwa pokok kesehatan itu ada 3. Kalau bicara kesehatan ada 3. Yang pertama menjaga diri dari hal yang membahayakan kesehatan. Yang kedua memanfaatkan hal yang bermanfaat. Yang ketiga menghilangkan atau membuang penyakit yang masuk ke dalam badan. Ini pokok dari kesehatan. Muternya di 3 ini. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa anak sekarang gampang sakit? Makanannya, gula-gula. Perasaan dulu kita kalau sekolah SD keluar
ketemunya gula-gula semua. Benar. Gula pentol, makanannya sama loh ini. Tapi anak sekarang terus begitu makan itu kok kronis banget penyakitnya. Perasaan dulu orang minum susu kaleng juga sama. Hah? Bedanya dulu kita juga kadang ngadepin Ajinomoto dan sebagainya. Micin juga kita hadapin. Nah, ada faktor besar sebenarnya di faktor. Rasulullah mengatakan ya di ala nasi zamanun la yuballighu bima qada min halal am. Akan datang suatu masa orang nggak peduli lagi dari mana dari halal atau dari haram. Begitu orang masukin ke anaknya barang haram, maka Allah akan lemahkan badan mereka. Ini faktor besar. Makanya mulai istilahnya kena barang nggak benar, artinya micin dan sebagainya berubah semua. Jadi lemah. Kayaknya gampang banget sakit. Betul nggak? Padahal kalau bicara vitamin dulu sama sekarang lengkapan mana? Lengkapan mana vitamin dulu sama sekarang? Sekarang. Sekarang semua vitamin B aja sampai 12. Bisa lebih ini. Semua dimasukin. Betul enggak? Bahkan waktu hamil kasih macam-macam dulu kayaknya terbatas banget. Sekarang didoktrin macam-macam tuh anak. Lahir didoktrin macam-macam. Dikasih vaksin macam-macam. Subhanallah kena sesuatu oleh. Karena masukin barang haram. Saya punya teman-teman yang ternyata kondisinya mereka kerjaannya nggak halal, mereka selalu ngeluh, anak saya gini, istri saya gini, saya gini, ngeluh sakitnya macam gara-gara haram. Itu gara-gara. Ada sebuah kisah. Jadi nyata. Ada seorang anak dimasukin sama bapaknya ke pesantren. Subhanallah, ini anak ya pelanggarannya lengkap. Semua aturan pesantren dilanggar total, total dilanggar. Jadi nggak boleh semua dilanggar, sengaja dia lakukan. Sampai guru-gurunya sudah angkat tangan. Ya, namanya digundul langganan. Bangga lagi. Di depan teman-temannya dia ngerasa bangga digundul. Kata guru-gurunya, sudah kita sepakat ini anak harus keluarin daripada jadi benalu buat yang lain. Kalau enggak nular yang lainnya, akalnya. Sudah. Akhirnya kepala sekolahnya, kepala pesantrennya mudirnya ngomong. Jadi kalau itu kita anak ini datang baik-baik, kita pulangin baik-baik. Datanglah nih kepala sekolahnya ke rumahnya nih anak daerah. Didatengin. Orang tuanya diajak ngomong, Pak, anak bapak kami sudah nggak bisa dididik. Karena dia sudah melanggar banyak hal. Dan bahkan dia sengaja melakukan semuanya. Kata bapaknya nangis-nangis ngomong, jangan dikeluarin. Jangan keluarin. Nangis-nangis orang tuanya. Kemudian ustadznya nyelepuk tanya, Isam. Tanya, Pak, bapak kerja apa? Disebutin kerjaannya, ternyata urusan riba. Apa yang terjadi? Akhirnya si ustadznya ngomong, Pak, baik saya bantu bapak bantu saya. Loh, baik Ustaz, apa itu? Saya bantu bapak. Saya kasih tahu guru-guru untuk sabar di anak ini. Bapak bantu saya. Bapak keluar dari kerjaan bapak. Mau Ustaz. Sebulan kasih waktu saya keluar setelah. Kata si gurunya, kata ustadznya, bapak nggak mau istikharah? Enggak. Saya langsung keluar. Kasih saya waktu sebulan. Subhanallah beneran keluar. Dia benar-benar cari kerjaan halal murni, jelas halal. Kemudian anaknya mulai dikasih makan halal. Apa yang terjadi? Kata ustadznya, anak ini berubahnya drastis. Sampai dia jadi hafiz 30 juz. Awalnya pol sudah mau dikeluarin. Berubah jadi sampai hafiz 30 juz. Dan tidak sama sekali mau melakukan pelanggaran. Benar-benar ini dibahas mau. Berarti
anak yang enggak karuan gelisah hatinya sampai kayak gitu gara-gara makan haram. Ini yang dari sini. Ya. Kemudian pahala dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadisnya, kita kalau nyari halal, dikasih ke keluarga, itu pahalanya jadi seperti gunung. Kata Rasulullah, la yatasaddaqu ahadun bitamratin min kasbi thayyib illa ahadahu Allah bi yaminihi. Fa yurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu aw qalusahu hatta takuna mithal jabal a'dud. Rasulullah mengatakan, ya, tidaklah seorang bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil kerja yang halal, melainkan Allah akan ambil sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Rasul. Kemudian Allah besarkan seperti membesarkan anak kuda atau anak unta sampai sebesar gunung atau lebih. Berarti makan halal datengin pahala, iya. Sampai sebesar ini datengin pahala. Karena kita ngasih kepada keluarga kita perkara yang halal. Sehingga Allah ridho, Allah lipat gandakan pahala itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah makan halal akan dimudahkan masuk surga. Nah ini dalilnya. Loh, dari makanan menuju ke surga, dari halal menuju surga. Rasulullah mengatakan dari Abi Sa'id Al-Khudri, riwayat Imam Tirmidzi, man akala thayyiban, siapa makan halal, wa amila fi sunnah, melakukan sunnah Nabi SAW. Artinya apa? Melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, mencontoh Rasulullah. Kemudian wa aminan nas bawa'iqahu, ya, yaitu menjaga orang lain dari kedoliman dirinya sendiri. Dakhalal jannah, masuk surga. Hadis ini jelasin tahapan. Orang kalau sudah makan halal, mudah untuk ngelakuin ibadah. Orang kalau sudah melakukan ibadah dengan mudah, dia akan jauh dari dolim. Soalnya dari mana? Dari makanan. Ini awalnya, sumbernya. Bahkan kata Rasulullah, arba'un idza kunna fika. 4 hal. Kalau ada pada dirimu, mafataka ala, dikatakan fala alaika mafataka minad dunya. Maka tidak akan ada yang luput sesuatu yang membahayakan terhadap diri. Bahasa gampangnya seperti itu. Yang pertama adalah hifdzu amanah, jaga amanat. Ya. Yang kedua, sidqu hadis, ngomongnya benar. Yang ketiga, husnul khaliqah, akhlak yang baik. Dan yang keempat, iffah fitam, jaga makanan. Makan makanan yang halal, dijaga makanan. Begitu 4 ini terjadi, Allah buat urusan kita benar semua. Tidak ada sesuatu yang buruk. Jelas? Pertanyaannya, orang sehat itu harus mahal nggak? Kurang? Kurang apa? Sehat itu murah betul, sahih. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis ini. Ya, Nu'man ibn Bashir itu ngomong, bukankah kalian memiliki makanan dan minuman semau kalian? Aku melihat Nabi SAW tidaklah makan, ya, kecuali dakal. Dakal itu kurma jelek. Dimakan sama Nabi SAW. Intinya apa? Halal. Dimakan sama Rasulullah jadi baik. Padahal kurma kualitas jelek, namanya dakal. Kadang-kadang yang dimana kalau kita dikasih itu kadang-kadang mikir, kok kurma gini? Dimakan sama Nabi SAW. Sehat badannya. Karena Rasulullah kalau berdoa supaya dapat makanan buat keluarganya, doanya simpel. Allahumma ja'ar rizqa ali Muhammad qutan. Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad berupa makanan secukupnya. Rasulullah nggak makan, ya Allah kasih yang berlimpah makanan. Enggak, secukupnya. Dari situ orang bisa merasakan bagaimana hidup ini benar. Simpel doanya Rasulullah. Jelas sekarang? Nah, sekarang efek makanan haram. Yang pertama, doanya tertolak. Orang mau doa kayak gimana pun, begitu masuk haram Allah tolak semua. Nih, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, di mana Rasulullah memberikan contoh, ada seseorang ngelakuin perjalanan jauh, safar. Mustajab kan doanya? Kemudian as'atha aghbara, di mana rambutnya berantakan, kusut. Dan kan pakaiannya kena debu, kena musibahnya orang. Orang kena musibah doanya mustajab. Ya. Yang ketiga adalah di mana dia mengangkat tangannya ke langit. Orang mengangkat tangan doanya menjadi diterima sama Allah SWT, mudah didengar. Yang keempat adalah dia nyebut Asmaul Husna, ya Rabb ya Rabb. Ulama mengatakan dia punya 4 sebab doanya terkabul. Kena 1,
haram, makanan haram, pakaian haram, ya. Kemudian dia minum dari haram, ya, dibesarkan dengan hal yang haram. Rasulullah cuma ngomong apa? Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin doanya diterima? Bagaimana mungkin doanya? Jawabannya nggak mungkin. Jadi semua sebab doa mustajab kita jalani, kena satu tutup, langsung ditolak sama Allah. Bahkan ada hal yang lebih mengagetkan lagi. Kenapa kita kok kadang-kadang masalah sesuatu kok hati kita nggak enak? Contoh, pakai pakaian tiba-tiba sumpah. Ini alasan. Kata Abdullah ibn Umar, ya, barang siapa yang membeli baju dengan harga 10.000 dirham, kemudian dari 10.000 dirham tersebut ada 1 dirham yang haram, maka Allah tidak menerima amal ibadahnya selama pakai baju itu. Padahal dari 10.000 1 dirham yang haram. Berarti yang haram berapa? 0,01%. Betul nih? Apa 0,001%? Satu yang haram Allah tolak ibadahnya pas pakai baju. Makanya jangan maaf, kita ini begitu pakai baju kadang-kadang kita bisa bunuh. Betul apa enggak? Karena ternyata ada efek. Tahu enggak? Imam Nawawi, ya, ketika di negeri Syam tidak mau makan buahnya orang Syam. Satu alasannya, karena banyak kebun zakat yang hilang. Kebun wakaf. Hilang maksudnya apa? Dikuasai orang. Peruntukannya bukan untuk wakaf tapi pribadi. Dicuri. Dia takut dia begitu beli buah ternyata hasil kebun dia. Lama itu sampai jaga dirinya sampai mikir kayak gitu. Karena saking takutnya kemasukan apa? Barang haram. Yang kedua, bisa merusak tabiat manusia. Orang itu berubah gara-gara bicara haram. Kata Syekh Islam tadinya, makanan yang buruk bisa merusak tabiat manusia. Makanya kenapa Allah mengharamkan makan makanan yang buruk? Karena mengandung unsur menimbulkan kerusakan, baik secara akal ataupun akhlak dan yang lain. Berubah semua gara-gara makan haram. Ya. Bahkan orang yang ngumpulin harta dari haram kemudian sedekah, oh, jawabannya engkau bakal numpuk dosa. Ini di sini. Jadi surat Imam Ghazali dan Ibn dikatakan man jamaah, siapa yang mengumpulkan malan haram, harta haram, tsumma tasaddaqa minhu, kemudian dari harta haram dia sedekahin. Sedekahin. Dikasih cuma-cuma sama Allah. Kecuali apa? Lam yakun lahu fihi ajr, enggak dapat pahala. Satu. Yang kedua, wa kana isru alaih, dan dia nanggung dosanya. Mungkin bagi orang yang dikasih enggak kena, tapi bagi dia haram. Dosanya balik ke dia. Ini efek. Yang ketiga, dijamin masuk neraka kalau sampai jadi daging. Nah ini jaminan juga. Bukan dijamin masuk surga, dijamin masuk neraka sama Allah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan yang lain. Hadis ini sahih. Dikatakan ya Ka'ab bin Ujrah, wa Ka'ab bin Ujrah la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kana tinaru aulad. Tidaklah daging tumbuh dari barang haram kecuali neraka lebih pantas buat dia. Berarti dijamin masuk neraka enggak? Dijamin masuk neraka. Kita berharapnya dijamin masuk surga. Ini dijamin masuk neraka. Kenapa sampai seperti ini? Ulama mengatakan, orang kalau sudah dijamin masuk neraka, Allah kasih ke hatinya sifat penghuni neraka. Tidak. Sombong, egois, zalim, iri, dengki, masuk jadi satu. Makanya kenapa geser orang? Ya karena ini masalah alasan. Dalil sudah jelas. Makanya dikatakan oleh Syekh Islam sesuatu yang sedikit tapi halal akan Allah berkahi daripada sesuatu yang banyak tapi haram. Justru Allah akan hilangkan dan juga Allah akan hancurkan. Kalau sudah dihancurin sama Allah, kita nggak akan pernah beruntung dari berbagai sisi. Walaupun kita pegang dunia dari sisi, jawabannya engkau nggak bakal bahagia kemana-mana. Kemudian agamanya jadi rusak. Lihat
Rasulullah mengatakan Muslim Tirmidzi Ibnu Majah dan yang lainnya. Dikatakan tidaklah seorang manusia memenuhi satu tempat yang lebih berbahaya dibanding apa? Perutnya sendiri. Jadi sebenarnya yang merusak hati itu apa? Perut kita. Kalau isinya jelek, maka hati kita nyamber jadi jelek. Sampai kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan, ya, orang kalau sudah memenuhi perutnya, maka badannya berat, hatinya keras, hilang kecerdasannya, sering ngantuk, ditambah malas ibadah. Berarti apa? Kata Imam Mubarakfuri, ngerusak dua, ngerusak agama sama ngerusak badan. Betul apa ini? Iya. Ini indikasinya. Kemudian hatinya jadi keras, ya dalilnya. Allah mengatakan, ya di dalam Al-Quran, kalla balrana ala qulubihim maka yaksibun. Kata Allah, sebenarnya apa yang mereka selalu usahakan menjadikan hati mereka tertutup. Tertutup dari apa? Hidayah. Kenapa? Karena kadang-kadang mereka manfaatkan harta barang haram. Akhirnya tutup nih hati. Karena dikasih titik sama Allah sampai gelap. Kemudian dikatakan oleh Imam Mujahid menjelaskan masalah hadis tadi. Di mana hati manusia itu kayak telapak tangan. Awalnya terbuka kayak gini. Kalau terbuka bisa dimanfaatin kan? Begitu dia melakukan dosa, mulai genggam sampai ketutup total. Kalau sudah ketutup nggak manfaat apa-apa. Makanya orang berubahnya nggak langsung drastis. Sejalan dengan terus dia memanfaatkan perkara yang haram, maka sejalan juga akan ketutup total. Sehingga dia tidak bisa merasakan apa-apa. Benar salah dianggap sama. Ya. Kemudian yang keenam, menghalangi rizkinya. Jadi nyandet seret. Rasulullah mengatakan, innal abda la yuhramu rizqa bidambi yusib. Sesungguhnya seorang hamba akan terhalang dari rizkinya karena dosa yang dia lakukan. Bahkan Imam Nuqaim Al-Jauzi mengatakan, orang melakukan ketakwaan kepada Allah akan menjadi kunci pembuka rizki. Bukannya Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah kasih jalan keluar, termasuk rizkinya. Semuanya dijamin sama Allah dengan lancar. Tapi siapa yang lalai dari takwa, meninggalkan ketakwaan, bersinggungan dengan perkara yang haram, maka akan membuat dia jadi fakir, walaupun hartanya banyak. Kenapa? Karena pada prinsipnya rizki hanya ngalir kalau orang ninggalin maksiat. Baru ngalir, kalau enggak. Jelas? Ini kondisinya. Dan yang terakhir, mengikuti langkah setan. Makanya Rasulullah mengatakan Masjid Al-Muslim, kullu ma nahaltu abdan halal. Ini diskusi. Allah berfirman, sesungguhnya harta yang aku berikan kepada hambaku asalnya adalah halal bagi mereka. Ya, wa inni khalaqtu ibadi hunafa kulluhum. Aku menciptakan hambaku dalam keadaan lurus semuanya. Makanya anak kecil itu kalau berbohong kelihatan. Kenapa? Awalnya kita diciptakan lempeng. Kemudian siapa yang membelokkan? Setan membelokkan dari fitrahnya kita. Dengan apa? Wa innahum atadhum syaitan. Wa ijtalathum an dinihim dengan cara apa? Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Dengan cara merubah hukum. Yang diharamkan dihalalkan, yang dihalalkan diharamkan. Diputar sama syaitan. Karena begitu kena kayak gini, langsung bisa ngikutin pelan-pelan geser. Berawal dari halal ke haram atau haram ke halal. Paham? Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi makanan itu dari banyak apa tidak ada yang tahu. Kalau tidak dimakan itu operasi, kalau dimakan
Jadi yang kedua adalah kita mengandung haram, tapi makan itu haram. Ya. Masya Allah. Ini luar biasa. Ya. Yang pertama, bagaimana kalau kita ngelihat makanan, tapi kemudian ditanyain nggak ada yang tahu, berarti nggak jelas kan? Oke. Kemudian ketika itu kalau dibiarkan maka jadi basi, badir kan? Sekarang pertanyaannya, ya, pernah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menemui di tengah jalan korma jatuh, korma di jalan, padahal sebelahnya kebun. Jadi korma ini sudah keluar di kebun. Di sebelahnya kebun korma, katanya. Kira-kira yang punya sampai nyariin korma di jalan, yang punya kebun. Kemudian dimakan sama Abu Bakar. Itu dimakan langsung bikin. Ini bareng hukumnya belum jelas. Dimasukin tangannya ke mulut supaya keluar semua isinya. Karena dia nggak mau masuk barang nggak jelas mulut. Berarti mana kita harus tetap makan tapi kena haram, atau dibiarin tapi rusak. Kayak hukum kurma tengah jalan tadi. Milih yang mana? Milih yang mana? Ya sudah. Kurma tengah jalan mubadir nggak kalau dibiarin? Mubadir. Tapi begitu Abu Bakar As-Siddiq masukin langsung takut, dikeluarin dari mulut. Itu yang dimaksud. Makanya jangan pernah kita enggak kan eman-eman. Enggak, statusnya jelas. Baru baik buat kita. Bukan nyelamatin barang basi, kemudian akhirnya kita kena haram. Efeknya lebih parah. Betul apa enggak? Ini yang terjadi. Atau enggak mau selamatin, masukin kulkas. Enggak basi kan? Kemudian ditanya. Kalau enggak ada yang ngaku, ya sudah. Bukan hak kita. Itu prinsipnya. Jelas? Kemudian yang kedua. Bagaimana dengan kalau seseorang itu bersinggungan dengan perkara syubhat, tapi ternyata, atau perkara yang haram, tapi ternyata dia nggak tahu. Ya, setelah dicek ternyata, oh ini ternyata nggak benar barang. Contoh hasil dari apa? Hasil dari nipu, atau enggak hasil dari riba. Saya kan nggak tahu. Ayatnya ini, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, orang begitu tahu hukumnya, maka baginya yang dimakan yang lalu ya sudah, cukup dia bertobat sama Allah Azza wa Jalla, tanpa harus dia mengembalikan mengeluarkan. Tapi kalau ternyata itu hak orang lain, maka dia harus kembalikan kepada orang lain. Tapi kalau dia dapetin perkara yang haram, tapi karena nggak tahu ilmunya dan bukan berkaitan dengan hak orang lain, kata para ulama cukup bagi dia tobat. Dalilnya Allah mengatakan, "Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah." Allah mengatakan, kata Allah, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Allah. Jadi baru sampai apa? Larangan kepadanya. Dia baru tahu, baru dengar. Maka kemudian dia berhenti dari perkara itu, berhenti dari makan yang haram tadi. Maka baginya apa yang telah diambil dahulu, baginya. Sudah. Perkaranya kembali kepada Allah, yaitu dengan apa? Taubat. Jelas? Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di akhir surat Al-Baqarah. Allah mengatakan, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Ini jadi dalil. Ketika orang nggak tahu ilmunya, Allah nggak akan pernah kenakan hukum. Ya, sampai dia tahu ilmunya baru hukum berjalan. Ini yang terjadi. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Hmm. Hmm. Dan gini, makanya kalau ada unsur nggak halalnya, padahal dikasih label halal, jawabannya bagi yang makan karena nggak tahu halal, karena nggak tahu, maka dia nggak terkena hukum. Begitu dia sudah tahu, berarti hukum berjalan nggak? Berjalan. Boleh dimakan? Nggak. Ini jelas, jelas. Wallahu a'lam bishawab. Oke, silakan. Ya. Nah, insya Allah, betul. Ya. Sekarang barang itu hukumnya jelas atau enggak? Ya, berarti berarti kita harus izin nggak? Harus izin nggak kira-kira? Izin yang punya nggak kira-kira? Atau enggak? Hah? Izin yang punya tetap itu barang punya status, bukan tanpa status. Sama tadi kayak kormat jalan. Abu Bakar Siddiq takut karena statusnya nggak jelas. Berarti boleh nggak diambil? Paham di sini? Karena statusnya belum jelas. Kecuali contoh nih, oh Pak itu yang punya yang bersihin jalan. Karena memang yang bersihin jalan, contoh dia nanam. Maka kita izin sama dia. Oh Pak ambil aja tidak apa-apa. Halal. Paham di sini kondisinya? Mangga di masjid, contoh. Berarti orang seenaknya ngambil atau izin? Izin, sudah selesai. Statusnya kondisinya sama. Di jalan tadi juga sama. Abu Bakar Siddiq nemuin korma di jalan, bukan di kebun. Di jalan keluar dari kebunnya. Mau dimasukin ke mulut sudah dimakan, ternyata sadar ini barang belum jelas, dikeluarin dari mulutnya. Jelas? Itu yang dimaksud. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Iya. Ketika mangga itu bukan barang liar bahasa gampangnya. Kan ada yang ngerawat. Betul apa enggak? Iya. Kira-kira berarti harus izin bukan? Harus izin. Marbotnya. Nah, kalau kemudian ada pengumuman mangga yang di masjid maka bebas diambil. Oh, jelas. Sudah halal sudah. Betul, betul. Itu yang terjadi. Kecuali kalau kita bicara di tengah hutan, nggak ada yang merawat, boleh nggak kita ambil? Punya isyaratnya tumbuh dengan sendirinya. Ini bicara yang berbeda. Di tengah hutan nyari pemiliknya nggak ada tengah hutan. Tumbuh liar. Ya. Iya, maka hanya tetangga itu. Oh iya. Makanya kemudian, tapi tentunya kita harus perjelas dulu. Karena gini loh, maaf, di dalam aturan Islam, kalau ada contoh nih, tetangga sebelahan, mangganya sampai gini, yang julur gini itu menjadi hak sebelahnya. Kenapa? Karena kena daunnya nggak dia, kena ininya nggak? Iya itu. Iya, makanya dalam Islam disebutkan jadi hanya yang bagian yang ini ya, batas temboknya. Makanya tentunya yang punya juga harus memahami. Oh, mangga sampai julur sebelah. Ya sudah, tidak apa-apa, punyanya dia. Jangan sampai kemudian tetangganya ngambilnya miring-miring. Ya, yang punya ini nggak benar nih. Jelas? Iya, makanya yang bagian miringnya itu tadi. Jelas? Itu yang kondisi. Makanya Islam itu adil luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Cukup insyaallah ya.
Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perkara-perkara yang haram. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mendapatkan yang halal dan apa yang Allah ridhai. Dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.